Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah wa khair wa zarra bi ma'siyatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah tibya umri, la ilaha illallah uluhiyya wa din. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله ربنا ولنا قبل كل شيء، لا إله إلا الله مفتاح الجنة بابه محمد رسول الله، أبره محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد بتوبة برحمة لله عندما في علم الله صلاة وسلم دائمين بدوام ملك الله يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد ودوائر عمي بشفائها ونور أبصاره وديائها البراء. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله والغائب عن غائب القبول إلى مذكرات الله في الله تعالى من الآمين القبول. Alhamdulillah berjamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya jamaah Masjid Nurul Amal. Semuanya Bapak Ibu remaja putra putri sehat walafiat panjang umur ya. Ini kampung Pondok Cabe ya. Masyarakatnya warganya sekitar kampung sini, Bapak Ibu RT-nya RW-nya sehat walafiat panjang umur. Satuan masjid, masyarakatnya lingkungannya diberikan berkah sama Allah ya. Sehat badannya, sehat jasadnya, sehat dohirnya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat akalnya, sehat rezekinya, sehat kantongnya juga ya. Kantongnya sehat, sehat kantongnya lagi, sehat apalagi? Sehat dunia dan akhirat, sehat iman dan Islam. Amin. Dan tidak lupa juga kepada guru kita bersama Inna Kiram Ustaz Muhammad Fajar Rahmatullah Bituli Hayati, kita doakan bagi beliau biar sehat walafiat panjang umur. Amin. Dan sampingnya juga guru kita bersama Inna Kiram Habib Muhammad Bagir Idrus Rahmatullah Bituli Hayati, kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur. Dan para guru-guru yang ada di sini ya, para masai, para kiai, para alim ulama, para ajengan, para tuan-tuan guru, insya Allah kita doakan yang di sini sehat walafiat panjang umur ya. Dan guru-guru pengajar di apa di sekolah Nurul Amal ya, semuanya sehat walafiat panjang umur ya. Alhamdulillah para bapak ibu remaja putra putri tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh guru kita bersama Muhammad Bagir Idrus. Sudah lengkap semuanya. Tinggal kita kencangkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, kencangkan hubungan kita dengan perwaris Nabi Muhammad, kencangkan hubungan kita dengan para ulia Allah dan orang-orang soleh-solehin. Tadi beliau menyampaikan banyak para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru, orang keliling, orang ahli ilim, ahli Quran yang kemarin kita dengar kabar si Ali Jabir dibilang ahli Quran juga telah berpulang rahmatullah. Ini banyak aku bawa bukunya dicabutin dia. Tapi antum masih melihat pandangan kita kepada Muhammad Bagir, kepada Ustaz Muhammad Fajar, pada guru-guru di sini, anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya guru kita yang di sini kita doakan biar sehat walafiat panjang umur. Amin. Karena ini guru adalah Islam, berakidah Islam, ahli sunnah jamaah ini. Insya Allah menyambung hubungan antum dengan junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad katakan di dalam hadis, "Majara aliman bakana majara liman safa aliman safani, wa man jalasa aliman wa jasani, wa man jalasa bi dunya ajruhu yaumil qiyamah." Siapa orang yang hadir, mengunjungi, mendatangi, melihat, memandang para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para ustaz, antum sama aja, antum hadir bersama aja mendatangi kanjeng Rasulullah Habibuna Muhammad. Antum bersama dengan para alim ulama, dengan para habaib, para kiai, para asatidz, para masyayikh, para guru-guru, sama saja kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Antum duduk sama-sama dengan para alim ulama, dengan para aulia Allah, dengan orang-orang soleh, dengan masyayikh, para habaib, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, sama saja kita duduk bersama Habibuna Muhammad SAW. Siapa yang duduk bersama para alim ulama, dengan para aulia Allah, dengan para habaib, para kiai, para ajengan, para masyayikh di dunianya, nanti kelak di akhirat akan berdudukan bersama Habibuna Muhammad SAW. Nah ini ulama yang mana, kiai yang mana, para habaib yang mana,
yang tidak melupakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Tadi Ustaz Muhammad Fajar mendawamkan baca maulid Nabi. Apa maksudnya maulid Nabi? Ya barusan kita dengar ceramahnya Imam Bagir. Kita harus kenal Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Karena orang Islam ini gak mampu untuk berjumpa dengan Allah dan tidak akan mampu pun mendobrak surganya Allah dan tidak akan mampu pun menjebolkan surga Allah dan tidak akan mampu menemukan jalan siratal mustaqim tanpa melalui misalul kamil Rasulullah Allah, manusia sempurna yang teragung dan segalanya adalah junjungan baginda Rasulullah. Di hari ini kita baca maulid Nabi untuk apa? Untuk mana Nabi Muhammad? Biar kita tahu jalannya, biar kita tahu relnya, biar kita tahu suluknya, kemana arahnya, imamnya, kiblatnya, arahnya, jalannya, tuntunan, pegang jurusannya. Kalau emang bersumber dari Nabi Muhammad, dia punya pewaris Nabi Muhammad, bersumber dari kanjeng Rasulullah, dia punya tuntunan untuk seorang masai, seorang ustaz, seorang kiai, nyambung hubungan dengan maulid Nabi, berarti itu ustaznya soheh, kiainya, ulamanya soheh, itu guru ngajinya soheh. Antum pegang terus Ustaz Muhammad Fajar, saya mati insya Allah selamat dunia dan akhirat. Allah Rabbul Jalal firman wahyukan kepada Habib Muhammad yang termaktub di dalam Al-Qur'an Karim, man kana bi amma fa huwa bi amma huwa sabila. Barang siapa di dunianya buta di sini bukan kedua buta matanya, tidak kenal hamba-hamba bila Allah kasih Allah Nabi Muhammad, tidak kenal dengan pewaris Nabi Muhammad, tidak kenal dengan para alim ulama, para ulia Allah dan orang-orang solihin, kelak nanti di akhirat akan dibutakan lagi. Apa yang dibutakan lagi? Kita mencari jalan siratal mustaqim tidak ketemu. Nyari surganya Allah nggak ketemu, nyari Nabi Muhammad keluarga sendiri loh, kenapa nggak ketemu? Nggak kenal, nggak ketemu susulan jalannya dalam pada jalan mustaqim, karena kita nggak mengenalkan siapa Nabi Muhammad. Dianggapnya cukup Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad SAW, kita suci dari Al-Quran, agama Islam, besok melakukan peninggalan dunia surga. Oh tidak, kita harus punya penuntun, kita harus punya imam, punya kiblat, punya arah, punya jalan, tuntunan, pegangan, jurusan. Siapa yang kita kenal sekarang dirayakan? Habibuna Muhammad Rasul. Nah, Nabi Muhammad ini punya pewaris. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Umul khamilun sirbada nabihim warasatul anbiya bin warasatul anbiya. Yang kita kenal para aulia Allah, yang kita kenal orang-orang solihin, para alim ulama. Tanda kutip lagi ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Yang mana ulama pewaris Nabi? Yang kita kenal nih para kiai, para habaib, para ajena. Ini para masai yang mengenalkan antum kepada baginda Rasulullah. Ini ulama-ulama yang soheh. Tapi banyak para alat ulama banyak, tapi hati-hati juga. Banyak yang ulama, seorang masai, seorang kiai, seorang guru yang tidak mengenalkan Habibuna Muhammad, yang tidak mengenalkan pewaris Nabi Muhammad, yang tidak mengenalkan para aulia Allah dan orang soleh. Dia anggapnya cukup Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad SAW, kitab suci saya Al-Quran, agama Islam, besok meninggal dunia harus surga. Oh tidak, kita masuk surga harus dapetin paspor. Kita masukin jalan mustaqim harus dapetin paspor. Apa ini paspor misalnya? Yaitu yang kita kenal syafaat Habibuna Muhammad. Kita jalan insya Allah ke makam Rasulullah, pergi umroh ya, pergi haji, jalan ke makam Nabi Muhammad, di makam Rasulullah, makam di atas sini tertulis terpampang hadis Nabi apa? Anasukuluhum miladun adam, anasukuluhum miladun adam illa yaumil qiyamah. Semua manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam illa yaumil qiyamah sampai kiamat ayatul jannah bisu'i amalihim binabina safatin Nabi Muhammad SAW. Semua manusia di zaman Nabi Allah alaihissalam tidak ada yang surga utara kalau mereka banyakin amal, ilmu ibadah. Kalau nggak ada benteng paspor visa safatul Rasulullah. Bagaimana untuk meraih syafaat? Kita boncengin dengan mahabbah cinta kita dengan Nabi Muhammad. Gimana meraih syafaat? Kita boncengin rasa cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi cinta juga jangan cukup dengan Nabi Muhammad, harus wajib juga cinta sama ahlul bait keluarga Nabi, sama sahabat Nabi, dan para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Itu karena sumber utama, tokoh utama, orang utama yang akan menjamin kita punya ilmu, ibadah, amal kita. Nabi Muhammad katakan, kullu syai'in asas wal asas Islam. Segala sesuatu ada asasnya. Dan asas Islam itu apa? Sholat, ngaji, puasa, ibadah, beramal. Ada nggak asas Islam yang kita jalankan? Dari kita baca Qurannya, ibadahnya, untuk ilmu agamanya, beramalnya. Ada nggak? Hubba alaihi Muhammad wa hubba ashabi wa hubba minal anbiya Allah mursalin wa hubba minal awliya wassalihin. Ada nggak rasa cinta dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan para aulia Allah dan orang soleh? Ada, Beb? Jangan khawatir kekurangan yang kita punya. Apanya kekurangan? Baik ilmunya,
ibadahnya, amalnya pada boncengan mahabbah cinta dengan Nabi, perwaris Nabi, dengan para ulia Allah dan orang soleh, insya Allah itu akan membantu Quran kita akan dimaafin dan insya Allah akan dapat kemuliaan keselamatan dunia dan akhirat. Kita ini bersyukur kenalnya kepada Sang Khalik Allah Ta'ala dari Habibuna Muhammad, kenalnya Quran dari Nabi Muhammad, kenalnya Islam dari Nabi Muhammad, kenalnya apa lagi? Kenalnya jalan Shiratal Mustaqim, surganya Allah dari Muhammad. Enggak mungkin kita kenalnya Allah tanpa kenal Nabi Muhammad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya pasti mereka kenal sama Allah. Bagaimana antum ingin kenal Allah tanpa kenal Nabi Muhammad? Bagaimana antum ingin kenal Nabi Muhammad tanpa kenal pewaris Nabi Muhammad? Bagaimana antum mengenal pewaris Nabi Muhammad tanpa kenal para wali Allah dan orang soleh? Makanya kita harus kenalkan Nabi, pewaris Nabi, para wali Allah dan orang soleh. Jangan lupakan beliau adalah juru selamatnya umat Islam dunia dan akhirat. Antum mengenal Nabi, pewaris Nabi, rasa rindu dan cinta kangen sama beliau. Indah jika ambiya Allah wa uliya Allah soleh tanjir rahmah. Antum mengingat rasa rindu sama Nabi, sama para uliya Allah orang soleh, akan turunnya rahmatnya Allah, turunnya barokah dan syafaatnya Allah Ta'ala dunia sampai di akhirat. Makanya kita kalau kenal Nabi, pewaris Nabi, para uliya Allah dan orang soleh, insya Allah akan selamat dunia sampai di akhirat. Sekarang ini banyak orang yang putus hubungan dengan kasih Allah dan Muhammad. Bukan hanya wali Allah lagi, bukan hanya orang-orang soleh lagi, bukan dengan para alim ulama lagi, dengan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad udah banyak yang putus sekarang. Inilah yang namanya orang-orang di zaman sekolah akhir, adanya HP atau harus seperti juga. Makanya Nabi Muhammad bagi apa? Beliau katakan kita wajib menuntut ilmu agama. Makanya ilmu agama ini jangan sampai sembarang arah juga. Sebab Nabi Muhammad katakan ma'arudajuna dunia pada ilmu barang siapa ingin dunia berarti dengan ilmu, wa man arada akhirat pada ilmu barang siapa ingin akhirat berarti dengan ilmu, wa man arada huma pada ilmu barang siapa ingin dua-duanya antara dunia dan akhirat berarti dengan ilmu dan cari ilmu nafiah di dunia akhirat, ilmu yang berfaedah manfaat dunia sampai akhirat, jangan sampai ilmu yang melorot. Apa ilmu melorot? Yang berarti ratu ditolak SWT walaupun ilmunya segampang setinggi langit, ibadah setinggi langit, amal setinggi langit, tapi mereka di luar rela Nabi Muhammad, di luar relnya pewaris Muhammad, di luar relnya para musolin, walaupun ilmunya setinggi langit, ibadah amal setinggi langit, mereka akan sia-sia. Makanya inilah kita ini wajib menuntut ilmu agama. Makanya insya Allah akan kalau dapat ilmu agama yang sesuai dengan satu jalur dan satu rel dengan Nabi Muhammad, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat ya. Kita insya Allah akan dapat syafaat semua Nabi Muhammad ya. Ini katakan umat khairul umat summa ladina yunuhum, sebaik-baik umat pada zaman sahabat tuh, kalau zaman keluarga sudah yang mana be? Mulut antum masih dibacain baca salawat Nabi Muhammad. Mulut antum masih bacain kita baca kulit Nabi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Masih kita bersalawat juga. Ini insya Allah menjadi saksi buat kelak nanti di akhirat. Antum baca kulit Nabi ini untuk mengenal Nabi Muhammad biar kita dapat syafaat kelak nanti di akhirat. Apalagi Rasulullah katakan ma'adhamma Rasul kutus sabilahu yawmal qiyamah. Siapa orang gembira cinta atas merayakan kelahiran Nabi Muhammad, orang tersebut akan mendapatkan paspor visa syafaat dari Rasul SAW. Semua para nabi-nabi gak bisa membobol surga utara. 124.000 nabi-nabi tidak ada yang bisa mendobrak surga utara. 313 orang Rasul pun tidak ada yang bisa menjebolkan surga utara. Maju Nabi Allah Adam salamullah, begitu lihat la ilallah mintal jannah babu, nama saya tidak ada Rasulullah. Mundur lagi Nabi Allah Adam, maju Nabi Yahya Isa, la ilaha illallah mintal jannah babuhu Yahya wa irsalam, tidak ada juga Nabi Yahya Isa. Maju lagi Nabi Harun, Nabi Yusuf, semua para nabi tidak ada. Apa yang dibentangkan gerbang surga utara? La ilaha illallah mintal jannah babu ismu Muhammadur Rasulullah. Nama beliau Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi yang membawa rahmatin alim ke alam dunia ini. Di 124.000 nabi mengenalkan Islam dari berhasil. Jazirah Arab Timur Tengah tetap nyembahnya berhala, nyembahnya patung segala macam. Baru lahir orang ya zaman bayi turun ke alam dunia. Baru lahir saja belum ada Quran. Masih nyembah berhala orang-orang jahiliyah yang ada di Timur Tengah. Masih nyembah patung api, baru lahir saja patung dewa-dewa yang disembah-sembah hancur seketika. Baru lahir Nabi Muhammad. Itu namanya api berapa ribu tahun yang tidak pernah padam, itu mati seketika berkatnya lahir dari Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad ini?
Nabi Muhammad bawa rahmat lil alamin buat alam dunia ini. Makanya Rasulullah dikasih titel amanah Allah Ta'ala. Nabi Muhammad kasih titel apa titelnya? Yang termaktub di dalam hadis qudsi kepada Rasulullah. Apa titelnya? Laulaka ya Muhammad la khalaqtus samawati wal ardh. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan adanya langit dan bumi. Yang kedua, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu minal jinni wa insi wa qur'anil alamin wa ma fiha min al-anbiya wal ihsan. Kalau bukan wujudmu ya Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan manusia, para jin, para malaikat, kitab suci Allah turunkan. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtu janna wal nar. Kalau bukan karena wujudmu ya Habibuna Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan surga neraka. Yang terakhir, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena wujudmu ya Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan ciptakan sekutu alam ini. Nabi Muhammad dikasih titel barusan di Qur'an ini dibacain ya. Apa titelnya Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah kepada Muhammad? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Udah kita mau sama Rasul. Loh, mau sama pewaris Nabi, mau sama para aulia Allah dan orang soleh, kita rangkul. Antum jangan salah jalan. Sekarang akhir zaman sudah akhir nih. Kita masih bagus, ada yang kompetisi masih ada di mulut Nabi, itu luar biasa. Walaupun nggak di luar, di dalam masjid, berarti masih banyak ulama-ulama, para kiai, para habaib yang masih mengenalkan antum kepada Nabi Muhammad. Kalau udah kenal Nabi Muhammad, nah para aulia Allah dan orang soleh, oh ini loh boncengan saya, oh ini loh imam saya, kiblat saya, arah saya, jalan saya, tuntunan saya, pegangan saya, jurusan saya. Kalau udah tahu sasarannya, imamnya, kiblatnya, arahnya, insya Allah di akhirat ulaika lahum aman muhtadun, antum akan dapat keselamatan dan akan dapat petunjuk menuju jalan surga mustaqim. Siapa yang menuntut kita? Habibuna Muhammad. Yang menuntut kita pewaris Nabi, yang menuntut kita para aulia Allah dan orang soleh, ataupun yang menuntut kita para alim ulama. Tapi para ulama hati-hati juga, karena ulamanya dua, ada ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, dan ada ulama warasatul aniyah, pewaris kekayaan. Kalau ulama warasatul aniyah, pewaris kekayaan, namanya ulama minal yahdil, yang memberikan kesempatan di luar ajaran Allah, di luar ajaran Nabi Muhammad. Kalau ulama warasatul anbiya, ada ulama minal yahdi, yang memberikan petunjuk di jalan utara. Ini ulama yang mustaqim, yang lurus. Dan Rasulullah mewanti-wanti, anna bil khawfi minad dajjal, ana khawfu minal ulama su. Saya tidak takut sama dajjal, tapi saya takut kepada ulama su. Yang mana bil ulama su? Yang menyimpang di luar ajaran Allah, yang menyimpang dua ajaran Muhammad. Nabi Muhammad tidak dikenalkan sama antum, para aulia Allah tidak dikenalkan sama antum, orang-orang soleh yang dikenalkan antum. Mata kita enggak menangis, enggak bersedih. Lihat, bayangin, kenapa bersedih? Karena enggak kenal dengan para alim ulama yang sudah wafat. Man la yajam bi mawti alim bahwa munafik. Barang siapa yang tidak berduka cita atas wafat seorang alim ulama, maka orang tersebut dikatakan orang munafik. Karena dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Carilah ulama-ulama yang soleh, mengenalkan antum para alim ulama, para aulia Allah dan orang soleh. Maksudnya apa, Be? Biar kita nggak buta kelak nanti di akhirat menuju jalan siratal mustaqim. Makanya antum inilah, karena antum ini yang akan dapat kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Karena ini zaman akhir zaman sudah akhir. Hati-hati, Islam ini akidahnya banyak cabang-cabangnya. Antum cabangnya kemana jurusannya? Yang penting jangan berantem ya. Ini menjadi sunatullah, Be. Aliran orang, Be, begini, Be. Aliran itu begini, Be. Kenapa? Anda udah kaget. Karena Rasulullah udah ngasih wasiat. Ini tanda-tanda akhir zaman. Zaman sudah akhir. Wahai ashabi sahabatku, nanti akhir zaman sudah akhir. Semua akidah akan pecah belah ya Habibuna Muhammad. Semua akan pecah belah. Wahai sahabatku, apa aja ya Rasulullah yang pecah belah? Diutarakan oleh Muhammad. Yang pertama adalah umat Yahudi ala Musafin Birko. Nanti umat Yahudi akan pecah belah menjadi 71 golongan. Yang kedua Nasrani Sorof. Apa Nabi Muhammad Nasrani ala Sita Musafin Birko. Nanti Nasrani akan pecah belah menjadi 72 golongan. Antum lihat Nasrani banyak aliran. Ada Nasrani, ada Kristen, ada Advent, Pentakosta, Katolik, Protestan, Ortodoks, bermacam-macam aliran, banyak sekali. Yang paling terdahsyat kata Rasulullah, apa, Be? Umat Islam, bukan pengikutnya, tapi golongan akidahnya yang belang-belang. Berapa ya Rasulullah? Umatku kan ya Habib Muhammad, umat Islam ala salasin wasapin firqah. Nanti umatku Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. Apa aja ya hai Habibuna Muhammadnya yang antum ketahui ya Rasulullah? Umat Islam akan pecah belah menjadi 73 golongan. Disebutkan Rasulullah yang pertama kaum Khawarij 20 aliran, yang kedua kaum Syiah 20 aliran, yang ketiga Mu'tazilah 20 aliran, yang keempat Murji'ah 5 aliran, yang kelima Najariyah 3 aliran, yang keenam kaum 7 Jabari Musabiyah 1 aliran. Yang ini beranak lagi, punya anak lagi, punya cucu lagi. Siapa yang anak cucunya? Sekarang banyak yang demen sama mulai Nabi.
Banyak orang yang demen sama tawasulan, menakipan, selawatan, nabe, karena mereka sarang guru. Makanya antum menuntut ilmu agama harus satu hubungan dengan Nabi Muhammad yang punya sanad hubungan dengan Rasulullah. Kalau orang punya sanad kayak modelnya Ustaz Muhammad Pajak punya hubungan kepada Habib Muhammad Bagir, insya Allah antum di akhirat ulaika lahum amrun tadun akan dapat keselamatan dan akan dapat petunjuk menuju jalan siratal mustaqim. Tapi kalau guru yang punya sanad, waalaikumsalam dah sampai kapanpun nggak bakal menemukan jalan mustaqim. Rasulullah sendiri dari dunia dicari utarakan umati. Yang mana dikatakan umati? Ini umati mana umati? Bukan semacam antum dicari oleh Rasulullah. Antum udah rangkulan sama Allah Taala, rangkulan Nabi Muhammad. Antum ini udah rangkulan para awliya Allah, rangkulan orang-orang soleh. Antum kehilangan barang yang dicari, barangnya ada apa yang hilang? Yang dicari itu barang yang hilang. Ini Rasulullah mana umatku yang dicari umat yang mana? Yang salah rel tuh. Bahkan Rasulullah kelak nanti di akhirat ingin ke surga, Rasulullah mundur semua 124 ribu berkunjung-kunjung siap masuk surga Allah Taala, nggak ada yang bisa. 313 orang Rasul nggak ada yang bisa masuk. Kemana? Karena tulisannya surganya la ilallah minal jannah babuhu ismu Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad kemana Rasulullah? Dicari turun lagi semua masjidnya para nabi ada satu porsi yang kosong. Apa tulisannya? Ismu Muhammad Rasulullah. Kemana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad begitu ditanya dari dunia ditanya umat sampai kelak nanti di akhirat ditanya lagi umat yang mana. Rasulullah nggak mau masuk surga duluan, khawatir sebelum umat Nabi itu dulu umat dulu yang masuk surga yang utara. Apa dikhawatirkan Nabi Muhammad? Ada umat yang tinggal di dalam api neraka. Itu begitu ditanya Rasulullah kepada umat yang belang-belang masih ditolongi juga kelak nanti di yaumil qiyamah pada masa Rasulullah bersinggahi mendatangi mengunjungi nerakanya Allah Ta'ala itu jaraknya 70.000 tahun antara neraka. Neraka ini jumlahnya 7, neraka Hutama, Hawiyah, Jahim, Jahannam, Sadar, Sa'il, Wa'il. Ada 7 neraka. Itu disinggahi oleh Rasulullah. Semua neraka sekejap menjadi dingin, adem, sejuk. Bukan orang Islam saja yang adem sejuk, orang non-Islam pun adem dan sejuk, bayangin. Tapi Rasulullah tidak menolong orang yang kafir, tapi Rasulullah menolong orang Islam yang acak-acak yang belang-belang. Ditolongin umat hidup ya, umat itu bangun semuanya, badannya angus, tutung, itu semua habis bersih. Komplain mereka siapa? Mereka Jamaniyah, mereka Mali komplain. Wahai hamba tidak Allah kanjeng Rasul Nabi Muhammad umat ummahat satu saja sisakan di dalam api neraka. Rasulullah tidak mau. Apa yang Rasulullah tidak mau? Yang sampai merasakan pedihnya di neraka. Minta satu dia merasakan pedihnya di neraka. Rasulullah nggak mau. Tidak ada umat habis semuanya. Cuma badannya tutup, udah nggak ngerasain panas lagi. Udah tutup angus, belum ke surga yang utara ditonton sama anak kecil yang belum balik. Ribuan anak kecil dijahit. Kelar, digiring malaikat di mana akan kau pausar, baru dimasukkan bukannya benih lagi, bersih lagi, dimasukkan surga tanah tadi yang mereka nikmati bukan surga Firdaus. Yang mereka nikmatin bukan surganya Adnan, bukan surganya Naim, Ma'awa Darussalam, Darul Muqtada Amin. Tadi mereka nikmatin adalah surganya Holi. Apa perbedaan Firdaus sama Holi? Jauh segala-galanya. Kalau Firdaus, antum bisa ngopi bareng-bareng sama Rasulullah nanti, ya. Bisa makan nasi kulit, bisa goreng sama Allah dan orang soleh. Karena nanti berdekat, bertemu dengan kekasihnya perwaris Nabi Muhammad. Man ya'rif fadli ahli fadli jumadle. Barang siapa yang mau kenal dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, dan hamba-hamba yang dicintai Allah, dan hamba-hamba yang terdekat dengan Allah, maka orang tersebut akan dimuliakan, akan dicintai Allah dunia sampai di akhirat. Makanya antum cintain jangan kendor ya, biar kencang, biar kuat, biar kental, biar lengket, mendarat dan istiqomah. Karena kecintaan itulah pusat utama yang menjamin antara antum ilmu ibadah amal, al-mahabbah cinta dengan Nabi, proses Nabi, dengan para awliya Allah dan orang soleh, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Asbatukum ala sirati, asadukum huwa li Muhammad wa huwa ashabi, wa huwa minal anbiya wal mursalin, wa huwa minal awliya wal mursalin. Orang yang paling mantap menuju jalan siratal mustaqim, paling mantap kecintaan antum dengan Nabi Muhammad, paling mantap kecintaan antum dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi, pewaris Nabi, dengan para awliya Allah dan orang soleh. Remaja meninggal dunia, begitu melek di depan mata antum surganya Allah Ta'ala. Remaja begitu melek di depan mata antum ada kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad. Mata ini haram untuk memandang ajab kubur. Mata ini diharamkan sama Allah Ta'ala untuk memandang fitnah kubur, pertanyaan kubur, ataupun masa hisab, penyerahan amal baik yang menjadi timbangan. Diharamkan. Begitu melek antum meninggal dunia, yarju minad dunya illa bil iman. Meninggal dunia membawa keimanan di jalan Allah Muhammad, yadkhulul jannah, langsung dimasukkan surga Allah bil hisab, tanpa hisab lagi. Perjalanan orang Islam ini banyak rambu-rambunya. Ada rambu
ada lampu-lampu merah, ada merah, kuning, hijaunya bagaimana Beb? Nah kalau hijau semua adalah orang Islam yang Islam punya akhirat, yang berakidah Islam ahli jamaah. Tadi yang utarakan 73 golongan semua dohlan ahwa munafik wa minhum min ahlinar. Dia orang munafik dan mereka adalah penghuni neraka. Wahai hamba Allah kanjeng Rasul dan Muhammad, umatku yang mana yang bakal surga? Cuma siji wahai. Apa satu ini? Dahul jannah ila jannah bil umat Islam adalah Islam ahli sunnah jamaah. Yang mana Islam ahli sunnah jamaah? Yang dibawa para guru-guru kita yang demen selawatan, tahlilan, yasinan, makikan, tawasulan. Ini pegang terus. Insya Allah antum akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Dapat kemuliaan dan didik anak-anak antum, istri antum, suami antum, kakek nenek. Kenalkan hamba-hamba tidak Allah, Nabi siapa, para habaib siapa, para aulia Allah siapa, orang-orang soleh siapa. Kenapa kita harus dekat sama dia? Beliau ini adalah juru selamat yang umat Islam dunia dan akhirat. Inna nahnu najalna Jibril wal khafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan kasih Allah dan kami menjaga. Nabi, para aulia Allah dan orang soleh adalah Quran yang berjalan. Gak mungkin Quran bisa bicara kalau nggak ada Quran, kalau nggak ada jalur Qurannya. Al-Quran tidak bisa jalan, kalau tidak ada jalur Quran. Siapa Al-Quran bicara? Al-Quran berjalan kanjeng Habibuna Muhammad. Wa may yatiqu an hawa in huwa illa wahyuha. Apa dikatakan oleh kanjeng salam bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyuha. Nabi Muhammad adalah wahyu Allah. Beliau adalah asbatu risalah Quran yang berjalan. Mudah-mudahan antum dekat sama Nabi, dekat dengan para aulia Allah, dekat dengan orang-orang soleh, antum rangkul keluarga antum, anaknya, cucunya, mantunya, istri, suami, biar kita akidah sama, satu akidah wadah, tarekat Islam ahli sunnah jamaah. Apa yang disampaikan oleh Sang Khaliq Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jagalah keluargamu daripada api neraka. Jadi kita ini dunia ini tos-tosan, surga, neraka, surga. Wala Imam Ahmad radhiyallahu taala katakan, orang Islam ini dua pilihan nanti kematiannya. Yang satu orang Islam akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Yang satu lagi akan diwafatkan matinya suhul khotimah. Yang suhul khotimah ini yang berbahaya. Kena rambut-rambut kuning, merah, kuning. Hijaunya mana deh? Bingung loh, hijau nggak ada terus. Nggak nyampe-nyampe, perjalanan kita panjang menuju akhirat 12 perjalanan. Alam dunia ini alam pertama, bukan langsung mati ke surga, bukan. Menuju alam kubur yang kedua. Yang ketiga kiamat, orang yang mati suruh khotimah aja kubur berjalan. Singkat kiamat yang ketiga 4 dibangkitkan 5 masar. Yang keenam syafaat. Orang tersebut pernah gak nongkrong di majlis maulid, di majlis selawat, ada rasa rindu kita, itu penawar kita. Enggak ada juga, lewat lagi bisa dari ujung umbun-umbun sampai kaki. Mata penglihatan yang baik akan buruk, mulut berbicara yang baik akan buruk, telinga mendengar yang baik buruk, makanan mulut yang masuk mulut kita yang baik buruk, langkah kita berjalan, langkah kaki kita tempat maksiat yang baik akan buruk. Semua pasti banyak kehilapan, kesalahan. Karena Rasulullah memberikan kita buat kita al-insan khata wa lisan, manusia itu bersifat salah dan lupa. Makanya Rasulullah ini sebenarnya penawar, dia juru selamatnya umat Islam Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang soleh, juru selamatnya umat Islam dunia akhirat. Dari hisab penyerahan amal baiknya, mizan timbangan, tagahul sirat di jalan, surga, neraka. Kalau orang udah kena rambu-rambu merah, kuning, merah, kuning, orang Islam ini wajib diburu ke neraka. Makanya antum pengen mentanya husnul khotimah. Gimana deh? Antum kenalkan Nabi, para aulia Allah dan orang soleh. Walaupun kita banyak hilapan, kesalahan, boncengin terus Nabi, boncengin terus para aulia Allah dan orang soleh. Naik kereta sampai Surabaya, nyampe Bogor. Seperti itu ya. Ini mulut anak agak berat, minta maaf ya. Anak doain anak biar sehat ya. Karena anak agak kaku nih. Kalau doain biar sehat. Orang biar seperti itu. Apa pegangan terus, merem aja udah, imamnya udah tahu jurusannya, kiblatnya udah tahu, arahnya udah tahu, jangan tutup pegangan, jurusannya udah tahu, pegangan terus, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat ya. Antum jangan putus sama Habib Muhammad Bagir, sama Ustaz Muhammad Fajar ya, sama guru-guru yang sini, jangan pernah putus. Kalau guru udah demen sama murid Nabi, demen tawasulan, demen jarak ke makam para aulia Allah, demen menakibkan istighosa, ataupun demen jarak-jarak ke makam aulia Allah, itu guru yang soheh, selamat dunia akhirat. Jangan mimpi kita mendapatkan rahmatnya Allah, syafaatnya Allah, surganya Allah tanpa pelantara Habib Muhammad yang mimpi. Dengan pelantara Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang soleh, insya Allah kita akan menemukan jalan siratal mustaqim. Kun maha Allah Rabbul Jalal. Jadikanlah kalian bersama Allah Ta'ala. Fa'ilam takun maha Allah Ta'ala. Jika kalian belum bisa bersama Sang Khaliq Allah Ta'ala,
Carilah hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang perkenalkan antum dengan Allah. Siapa be? Kanjeng Rasulullah, kanjeng para uli Allah, kanjeng orang-orang soleh. Fa inna Rasulullah kuntu ma'ahu. Sesungguhnya para kasih Allah Ta'ala yang mengantarkan antum berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya para kasih Allah Ta'ala yang mengantarkan antum berjumpa jalan siratal mustaqim. Sesungguhnya para kasih Allah Ta'ala yang mengantarkan antum surga Allah Ta'ala. Wa ma'ahu minal anbiya wal mursalin, wa ma'ahu minal mursalin, wa ma'ahu Habib Muhammad yang bagian adanya jika antum bersama Nabi, bersama para awliya Allah, bersama para awliya Allah, bersama orang soleh, bersama Muhammad bin Fajar, bersama Habib Muhammad Bagir, bersama para masyayikh yang satu akidah, berarti antum remaja dan meninggal dunia. Begitu melek, insya Allah surganya Allah Ta'ala ya. Umur kita nyampe ke 100 tahun nih. Wallahu a'lam ya. Makanya Rasulullah kata umat Islam situ wasakin minimal 60 70 ya 40 30 udah banyak yang payah-payah orang sakitnya meninggal dunia. Kematian gak lihat sehat, gak lihat sakit ya. Ada yang sehat pada dua, yang sakit bisa panjang umur ya. Kematian gak lihat corona ya. Yang kena corona mati, gak kena corona mati juga ya. Dokter mati, pasien presiden mati, rakyat Dan kematian ini ada kehidupan yang abadi kelak nanti di akhirat. Ini haji dunia matahun. Alam dunia ini kesenangan bahagia gembira yang sementara. Wa inna akhirat al-qurat alam kekal abad bilin yang selama-lamanya kelak nanti di akhirat adalah akhirat. Makanya kita ini di dunia ini harus dapetin oleh-oleh yaitu syafaat Nabi Muhammad ya. Syafaat para awliya Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi syafaat ini Nabi Muhammad cintanya bukan beliau kepada Rasulullah kepada antum saja, tapi beliau mewasiatkan lagi yaumul qiyamah salasa. Ada 3 hamba pilihan Allah berikan syafaat asal buat antum apa? Pertama para anbiya Allah mursalin, yang kedua bin ahlul bait keluarga Nabi, yang ketiga adalah para anbiya Allah orang-orang soleh dan solihin. Beliau bisa mengantarkan kita berikan syafaat buat kelak nanti di akhirat ya. Antum mau lanjutkan SMP nggak ada ijazah SD, bisa nggak SMP? Nggak bisa be. Mau kepada SMA nggak ada ijazah SMP, nggak bisa juga. Saya mau kuliah tapi nggak ada ijazah SMA, nggak bisa juga. Berkatnya ada ijazah SD, lanjut lagi SMP ada ijazah SMP, lanjut SMA ada SMA, lanjut lagi perguruan tinggi. Begitupun ijazah kelak nanti di akhirat adalah syafaat kanjeng Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, dikasih kopi, dikasih makan, main dobrak aja pintu rumah orang yang akan mampu gitu ya. Yang ada tuan rumah bawain bola kurang aja tuh, setan tuh dari mana tuh main dobrak aja tuh. Agamanya apa kan bingung main dobrak pintu rumah orang. Begitupun kita harus soal permisi. Begitupun Rasulullah mengajarkan dia tadi katakan Nabi Muhammad Bagir ingin berjumpa kepada Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah. Nabi Muhammad dimuliakan Allah di Allah Ta'ala, tapi beliau nggak mau nyolong boy. Ana waladu Adam, ana waladu Adam, aku ta'ala wala panhar. Aku adalah putra anak cucunya Nabi Allah Alaihissalam yang paling dimuliakan Allah. Tapi saya tidak sombong. Soal Nabi Muhammad. Assalamualaikum wahai Nabi Allah Alaihissalam. Di langit ke-1, di langit kedua ketemu Nabi Yahya. Nabi Yahya Isa, di langit Nabi Harun, di langit keempat Nabi Isa Harun, Nabi Yusuf 3, Nabi 4 Nabi Harun, 5 ke Nabi Musa ya. Musa Nabi Nabi Harun, Nabi Allah Adam, Isa, Yusuf, Alaihissalam, terus Nabi Harun ya, Nabi Musa yang ke Nabi Musa yang ke-5 ya. Seperti itu karena Nabi SAW yang nama Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad marhaban dari khair mendoa kepada Rasulullah insopan satunya kanjeng Rasulullah. Begitu ketemu Nabi Musa di langit ke-6, wahai Musa, wahai Jibril, aku ini tidak bisa berdialog dengan Sang Allah. Lihatkan wujud Allah. Wahai Musa, kamu akan tidak akan mampu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kalau kau pengen lihat, antum itikaf duduk di Gunung Tursina. Begitu duduk di Gunung Tursina Nabi Musa itu gunung yang lain yang di hadapan Nabi Musa itu hancur terlebur, kita pental Nabi Musa mundur. Wahai Musa, kenapa kau mundur menghindar? Aku takut lemparan batu yang kerikil seperti gede itu. Baru ngeliatin batu meledak, gunung meledak aja tahu. Bagaimana untuk berjumpa Allah tidak mampu. Begitupun ketemu di langit ke-7 Nabi Allah bin Salim di depannya mereka Jibril tidak mampu juga. Wahai Jibril, dari langit 1, 2 sampai 7 engkau bersamaku. Kenapa berjumpa dengan Allah Ta'ala engkau tidak mampu lagi bersama kau? Bisa ya Rasul. Andai kata nama aku bersama engkau dan Muhammad, badan dibakar. Kenapa kebakar? Engkau adalah nur, al-nur, pokok nur, cahaya, dia cahaya. Lihat di Quran, qad ja'akum minallah, qad ja'akum minallah. Kalau datang kalian dari kalian, nurullah, cahaya Allah. Wal kitabul mubin, kitab penerangan Tuhan Rasulullah, Quran yang berjalan. Maka kita pegang terus Nabi Muhammad ya, para awliya Allah dan orang-orang soleh. Insya
Allah kita akan dapat kemuliaan keselamatan dunia dan akhirat ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini maupun bapak ibu remaja putra putri guru kita, para habaib, para kiai, para asatidz semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur ya. Diberikan sehat walafiat panjang umur guru-guru kita yang dimanapun berada yang berakidah Islam Ahlus Jamaah, sehat walafiat panjang umur, bala-bala yang diturunkan sama Allah mudah-mudahan dihilangkan ya. Kemudian corona, bala, wabah, musibah dihilangkan sama Allah, terutama saudara kita yang di Banjarmasin, Kalimantan ataupun yang di mana di yang gempa di mana gempa? Pontianak ya? Hah? Sulawesi kita doakan ya, insya Allah dihilangkan daripada gempa musibah. Buat Jakarta yang kita cintai juga bilang antum dawamekan Ratibul Hadad ya. Ratibul Hadad ini adalah akunya ya. Rotibun haja jauh sudah ya. Ratib kami ini menjaga kampung, desa, kota, negeri daripada ancaman angkara total. Apa ancaman? Musibah alam, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, musibah wabah. Antum sering dawamekan Ratibul Hadad. Insya Allah di kampung dilindungi sama Allah Ta'ala ya. Man doa alai Ratibul Hadad wajika usul khotimah. Siapa orang yang mendapatkan Ratibul Hadad, maka orang tersebut yang anugerahkan Allah Ta'ala diwafatkan matinya husnul khotimah. Dapatkan antum di negeri orang, di pulau orang, dawakan. Insya Allah antum akan selamat, bukan dunia lagi, kelak nanti di akhirat akan selamat ya. Mudah-mudahan umat Islam berada di mana berada yang kena musibah, insya Allah dihilangkan musibahnya, diberikan ketebahannya, dan manusia yang masih hidup, jamaah para rakyat Indonesia insya Allah diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Amin. Dan mudah-mudahan wabah-wabah bermacam wabah yang kelihatan dan kelihatan mudah-mudahan dihindarkan sama Allah Ta'ala, dihilangkan, dijauhkan, dimusnahkan. Insya Allah umat Islam lagi berkembang biak untuk baca maulid Nabi di mana berada, berkembang biak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat segala macam ibadah. Insya Allah berkembang biak. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan sehat walafiat dan panjang umur. Yang sudah wafat meninggal dunia, insya Allah mendapatkan maghfirah ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, para aulia Allah dan orang-orang saleh salihin, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para masyayikh masih hidup ya Allah ya Rabb, di mana berada insya Allah berikan sehat walafiat panjang umur. Tidak mungkin saya mengenal Allah tanpa guru-guru kami ya Allah. Tidak mungkin kita kenal Quran ya Allah tanpa guru-guru kami ya Allah. Tidak mungkin kenal surga tanpa guru-guru kami ya Allah. Rabbi, seandainya aku tidak kenal guru, maka aku tidak akan kenal sama Khaliq Allah Ta'ala. Laulah Rabbi Rasulih, seandainya aku tidak kenal guru, maka aku tidak kenal Rasulullah. Laulah Rabbi jannati, seandainya aku tidak kenal guru, siapa yang mengenalkan surganya Allah Ta'ala? Mudah-mudahan guru kami yang ada di sini maupun di mana berada diberikan sehat walafiat panjang umur. Amin. Dan panjang umur. Amin. Bisa dalam lindungan ya Allah Ta'ala di dunia akhirat. Pencinta amal ini insya Allah diangkat penyakitnya yang dohir dan batin, yang kelihatan diangkat penyakit yang menjadi sehat keluarga bersegar bugar kembali. Dan kami punya anak cucu turunan kami ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak kami, cucu kami, turunan kami menjadi putra putri juriat yang soleh, menjadikan anak yang soleh dan soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masyayikh guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya, dijadikan anak turun kami anak yang ahli Quran, ahli hadis dari Jawa, perijian soleh, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang punya usaha dunia di dunia ini ya Allah ya Rabb, baik dagang bisnis, kerja tani, luar pengangguran, ngajar. Insya Allah rezeki kami banjir subur makmur barokah ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah kami daripada bala, daripada musibah yang ada di dunia ini maupun negara yang kami cintai, negara Indonesia ya Allah ya Rabb. Kami sering hadir di majlis maulid ini, dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, di jalan terus Nabi, di jalan para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin. Dan mudah-mudahan pintu haji umrah dibuka lagi Masjidil Haram Makatul Karamah Masjid Rasul. Mudah-mudahan kami semua bisa haji umrah berjalan ke makam Nabi Muhammad, berjalan ke makam sahabat Nabi Muhammad, makam ahli bait keluarga Nabi Muhammad, berjalan ke makam para syuhada dan orang soleh di Masjidil Haram Makatul Karamah, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah haji yang makbulah, yang berkenaman daripada Allah Rabbul Jalaluh, dan tidak umur ya Allah terakhir kali ya Allah ya semuanya karena habis dunia ini ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kami semuanya suatu saat sebuah orang tua kami, keluarga kami, orang yang cintai kami semua yang hadir, insya Allah diwafatkan harinya kapan, tahunnya, minggunya, bulannya. Mudah-mudahan kami semua diwafatkan mati husnul khotimah. Dengan Nabi Muhammad, dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh dan solihin.
husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Habib Bagir, Akwam, Anda langsung menuju ke Pondok Kelapa. Dekat Pondok Kelapa kemarin. Iya, berapa jam? 5 jam?